Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam homili pagi ini saya mengajak Anda untuk merenungkan tentang perutusan dan penolakan. Dengan menerima sakramen inisiasi, setiap orang Katolik mengemban tugas perutusan dari Tuhan. Itu berarti kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga saya adalah orang-orang yang mengemban misi perutusan Tuhan Yesus. Dalam praktek, dalam kenyataan, tidaklah gampang melakukan tugas perutusan yang mulia ini. Dihadapkan pada banyak kesulitan, hambatan, bahkan juga bisa berupa penolakan. Dari bacaan pertama kita mendengar kisah tentang Amos. Dia diutus Tuhan untuk bernubuat terhadap orang-orang Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Lewat nubuat itu mereka diingatkan supaya selalu ingat Tuhan. Tapi apa respons dari Amasya, seorang imam di Betel? Dikatakan tadi, Amos bab 7 ayat 12. Amasya bilang begini, hai pelihat. Jadi Amos disebut sebagai pelihat. Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Amos diusir. Tanda bahwa mengemban tugas perutusan Tuhan enggak gampang. Jalannya tidak mulus. Amos sudah mengalami itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil tadi, Markus bab 7 ayat 7, bab 6 ayat 7 sampai dengan 13, Yesus memperingatkan ke-12 muridnya yang diutus pergi berdua-dua, bahwa dalam tugas perutusan mereka ada kemungkinan mereka mengalami penolakan dari orang-orang kampung, orang-orang desa, orang-orang kota, dimanapun mereka datang, kemanapun mereka pergi, akan ada orang yang menghadang. Maka Yesus bilang ke mereka, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.
Bapak Ibu, saudara-saudari, yang dikatakan oleh Yesus pernah dilakukan oleh Paulus dan Barnabas yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 50 sampai dengan 52. Ketika Paulus dan Barnabas mengajar di Antiokhia, orang-orang Yahudi mengusir mereka. Lalu Paulus dan Barnabas pindah ke Ikonium, melanjutkan tugas perutusan di tempat lain. Kan itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengar Yesus memperingatkan ke-12 muridnya. Dan juga memperingatkan kita semua yang mengemban tugas perutusan Yesus. Bahwa dalam tugas perutusan tidak selalu mulus. Tetapi peringatan yang dari Tuhan Yesus dimaksudkan, pertama, kalau respons orang ternyata tidak seperti yang diharapkan, para murid juga kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu menggerutu, tidak perlu putus asa. Sebab yang dilakukan bukan proyek pribadi, tetapi melakukan pekerjaan Tuhan, perutusan yang Tuhan percayakan. Jadi kalau ada penolakan, ada konflik, itu biasa. Tidak perlu langsung kemudian mutung, putus asa, apalagi melakukan sabotase. Itu tidak Kristiani. Yang kedua, peringatan Yesus berikan supaya para murid, juga supaya kita tetap memiliki motivasi yang murni. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengemban tugas perutusan Yesus dalam berbagai bidang. Bisa dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial ekonomi atau sosial karitatif, dalam bidang teknologi informasi, dalam bidang spiritual, dan lain sebagainya. Semua itu adalah bidang-bidang perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kita lakukan demi Tuhan dan bukan demi misi pribadi atau proyek pribadi. Sambilkan contoh. Kemarin salah satu dari seksi pengembangan sosial ekonomi PSE curhat ke saya, Romo, setiap minggu ketiga dalam bulan itu ada
jimpitan beras. Keranjang ditaruh di pinggir pintu gereja, kiri kanan dan pintu utama. Selama ini itu bisa mencapai 180 sampai 200 kilogram, Romo. Tapi belakangan ini menurun sampai 100 dan mentok 120 kilogram. Apakah karena tingkat kepedulian umat MKK turun? Saya tidak percaya itu. Mungkin karena umat tidak tahu. Maka saya beritahu minggu depan, minggu ketiga akan ada jimpitan beras, ya. Keranjang akan dipasang di kiri, kanan, dan depan. Silakan Bapak Ibu datang ke gereja, jimpit beras di rumah. Tidak perlu 1 karung, sak jimpit cukup. Ya, tapi sak jimpit dari sekian ribu orang, jumlahnya banyak. Tidak hanya sampai 100 atau 120 kilogram total. Dan itu bisa membantu banyak orang yang berkekurangan. Dan ini bukan proyek PSE, bukan proyek pribadi. Ini pelayanan yang Tuhan percayakan kepada paroki lewat PSE untuk membantu banyak orang yang berkekurangan. Contoh lain, setahun yang lalu Ordo Karmel melalui komunitas jalan kecil mensosialisasikan program Carmelite. Yang tujuannya adalah untuk membantu pendidikan calon imam dan biarawan Karmel Provinsi Indonesia. Jadi flyernya waktu itu sudah dibuat dan disebarkan kepada umat, dan hari ini juga kemarin sore disosialisasikan kembali. Update per 12 Juli kemarin, hari Jumat. Sudah ada 789 lilin menyala. Dari target 2.500 lilin. Itu berarti baru atau sudah 31,58% umat paroki MBK dan MKK yang terlibat untuk memberikan santunan kepada Ordo Karmel lewat program Carmelite. Saya yakin sosialisasi kemarin sore dan hari ini akan mengubah dari 3 digit 789 ke 4 digit, lebih dari 1.000. Kalau Roh Tuhan terus-menerus bekerja dan menggerakkan umat untuk terlibat dalam gerakan ini. Sebab gerakan ini bukan untuk pribadi, tetapi untuk membantu anak-anak muda yang masuk ke Ordo Karmel mau menjadi imam, menjadi gembala umat. Dan kalau mereka sudah menjadi imam, akan selalu ada yang diutus untuk berkarya di paroki Meruya, minimal 3 imam.
dan mereka adalah hasil kolaborasi umat yang terlibat dalam pendidikan atau membiayai pendidikan calon imam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, karya lain yang dipercayakan kepada gereja lewat paroki ini antara lain. Kalau Bapak Ibu tidak punya anak atau cucu yang masuk Ordo Karmel, Anda bisa membantu Ordo Karmel lewat cara ini, menjadi penyantun. Artinya terlibat dalam membiayai anak-anak muda dari manapun mereka datang untuk menjadi imam biarawan Ordo Karmel dan kelak mereka menjadi gembala-gembala umat dimanapun Tuhan utus mereka untuk membawa banyak orang mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mengemban tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam aneka bidang. Mana yang bisa kita lakukan? Kita lakukan dengan segenap hati kita, namun juga dengan mengandalkan penyelenggaraan Tuhan. Campur tangan Tuhan dan dilakukan demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Tuhan memberkati.